Hello Sobat Jagis, sekarang masih di IMS 2024 dan dunia mobil atau otomotif makin mirip aja sama dunia smartphone nih. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena seperti yang kalian tahu, smartphone sekarang itu kan ada banyak masuk brand dari China dengan spek dewa, harga yang sangat terjangkau. Nah, kita pernah mereview mobil dengan spesifikasi seperti itu, yaitu Wuling Alphard di sebelah sini. Tapi di IMS 2024 datang sebuah mobil baru lagi, kali ini dari brand Chery, dengan spek yang juga sama gilanya dan harga yang sama terjangkaunya. Ini adalah Chery Tiggo 5X. Dan mobil ini, kalau kalian lihat harga IMS 2024-nya, yang tipe bawah itu starting di 249 juta rupiah on the road Jakarta. Iya, ini lebih murah dibandingkan Toyota Agya GR Sport. Sekalipun lebih murah dari Agya, sebuah compact SUV yang bodinya kurangnya mirip sama Hyundai Creta. Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar. Mobil ini harganya setidaknya untuk di IMS perkenalan gitu ya, starting di 249 juta rupiah, di bawah 250 juta. Tapi apakah murahnya artinya murahan? Bagaimana fiturnya? Dan bagaimana kualitasnya? Dan se-value for money apa? Kalau gitu yuk kita kupas luar dan dalam ya. Start your engine. China kembali berulah seperti di dunia smartphone. Iya, zaman dulu Samsung atau Apple sangat jumawa memasang harga tinggi gitu ya dan lain-lain. Dan handphone-handphone yang entry levelnya memang jujur agak kentang gitu ya. Jadi you pay more if you want more. Handphone-handphone China zaman sekarang menawarkan spek dewa dengan harga yang sangat merakyat sekali. Mobil China pun sekarang demikian. Salah satunya contoh yang sekarang kita review ini, Chery Tiggo 5X. Ini kelasnya sebenarnya compact crossover. Kalau di luar, ini tuh lawannya kayak Hyundai Creta gitu ya. Karena memang secara body size, secara ukuran, itu dia lebih dekat ke Hyundai Creta dibanding ke contohnya Kia Sonet atau Toyota Race atau Honda WRV gitu. Tapi secara harga, ini shockingly affordable banget. Karena dia ditawarkan dengan dua tipe, Classic dan Champion. Dan selama periode perkenalan di IMS, harga yang tipe entry levelnya yang klasik itu ada di 249 juta on the road Jakarta. Yang artinya di bawah 250 juta, yang artinya lebih murah dari Agya GR Sport. Gitu kan? Bayangin, compact crossover lebih murah dari Agya. Luar biasa kan? Tapi kayak apa mobilnya? Nah, sekarang kita akan bahas luar dan dalam dari si Chery Tiggo 5X ini. Mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Desain overallnya memang banyak yang bilang gak yang terlalu modern gitu, yang gak yang terlalu edgy, futuristik. Zaman sekarang kan mobil semuanya serba lancip, serba omoda gitu ya. Tapi menurut Chery itu tuh disengaja. Kenapa? Karena mobil ini itu lebih ke arah dijual untuk orang-orang yang pengen simplicity, orang-orang daerah. Karena kan Chery akan ekspansi ke luar-luar daerah gitu ya, ke Cirebon, ke Papua dan lain-lainnya. Dan di sana orang tuh nggak butuh too much gimmick, nggak perlu styling yang striking, nggak perlu mesin dengan turbo, nggak perlu gimmick-gimmick ADAS atau gimana. Mereka cobain mobil dengan mesin yang irit, simple, ya udah gitu. Dan stylingnya pastinya lebih gampang diterima dibandingkan styling omoda yang mungkin terlalu striking untuk beberapa orang. Desainnya tuh agak boxy, cuman ujung-ujungnya tuh agak ngebulat. Dari atas dia udah ada shark fin antena yang sudah sewarna body, udah ada integrated roof spoiler dengan terbrake stop lamp di bagian sini. Kaca pun udah ada defogger, really nice, dan wiper pun sudah rapi. Ke bawah, logo Chery-nya dia agak turun ya, dan di sini dikasih pemanis berupa kayak chrome garnish yang menyeberang nyambungin lampu dari ujung ke ujungnya.
Di bawahnya lagi ada emblem Tigo 5X. Dia memang gak ada emblem untuk tipenya ya. Jadi kayak klasik atau champion, kalian harus nebak dari fitur-fitur yang dilihat gitu. Dan di bawah juga bumpernya tetap ada cladding-cladding hitam khas dengan sebuah crossover masa kini. Walaupun ini ada fake exhaust yang kita nggak demen sih. Ini juga ada di Omoda yang bensin gitu ya. Ini harusnya ditemin aja. Tapi kita suka aksen gunmetal scuff plate di bagian bawah sininya. Untuk urusan safety, dia udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang sini, termasuk kamera yang di-mount di bagian belakang sininya. Nah, taillights-nya sebenarnya ini masih bohlam loh. Iya, cuman kalau kalian lihat frontal dari belakang, karena dia dimasking, ini tuh kelihatannya kayak LED bar. Padahal ini masih bohlam. Ini salah satu solusi hematnya mereka. Lampu rem, lampu senja yang ring seperti ini, lampu sen masih bohlam, lampu mundur juga masih bohlam di bagian sininya. Nah, ke bagian samping, di samping sini juga kelihatan kalau bodinya itu agak mengotak ya. Dia nggak yang terlalu bulat. Di atas sudah ada roof rail yang warna silver kayak gini, ada aksen chrome, window line yang terus sampai ke bagian depan. Dan door handle dia juga sudah grip type. Udah ada akses keyless entry juga, model sentuh di bagian sini. Dan kalau kita buka, spionnya langsung ngeprojeksiin Tigo ke bagian lantainya. Jadi dia udah ada welcome light-nya di bagian sini juga. Nice. Kayaknya ini mobil termurah di Indonesia deh yang punya welcome light kayak gini gitu kan. Di bawah masih ada over fender sampai ke bagian rocker panel tengah sebelah sini. Dan di bagian tengahnya ada aksen kayak garis merah dan warna piano black gini ya. Untuk finalnya kita nggak tahu gimana, tapi di sini sih warnanya merah. Hiraukan ini karena ini mobil show car. Nah, spionnya juga ini sewarna body udah electric auto retract, electric adjustment, ada lampu di bagian sini, ada welcome light-nya juga, dan juga ada kamera karena spionnya sudah memiliki kamera 360. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini kaki-kakinya memang agak berbeda dibanding yang di dalam karena ini lagi-lagi masih pre-production spec. Soal pelek memang dia cukup sederhana, tapi lagi-lagi itu disengaja, nggak perlu styling yang terlalu berlebihan. Ini single tone aja, warna hitam di model ini. Tapi konon di bagian final spec-nya dia warnanya silver gitu ya. Dan ini sendiri ring 17, jadi ya udah oke lah sebenarnya, nggak kekecilan banget. Dibaut dengan ban GT Comfort F50 dengan ukuran 215/60R17. Pengereman depan dan belakang sudah full disc brake semua yang sangat impresif, termasuk safety kayak vehicle stability control, traction control, sampai ke hill start assist, sampai hill descent control bahkan dia udah punya. Jadi cocok buat di daerah yang menanjak dan menurun. Bahkan di tipe champion yang atas, dia sudah ada ADAS yang mencakup kayak contohnya auto emergency braking, rear cross traffic alert, bahkan sudah ada adaptive cruise control. Jadi udah lengkap lah untuk kelas mobil di bawah 300 juta. Lanjut ke bagian depan. Nah, di depan sini memang kelihatan banget masih satu keluarga dengan lineup Tigo-nya Cherry gitu ya. Jadi contohnya dia udah pakai diamond grill kayak gini. Ini pun diamond grillnya warna piano black gini ya, termasuk logo di bagian tengah. Bumpernya juga cukup besar, ada DRL di bagian sini yang bisa dimatiin. Di bawahnya ada aksen silver dengan warna merah, dan lampunya juga untuk tipe atas dia udah pakai LED proyektor di bagian sini, walaupun lampu senjanya masih halogen, dan untuk lampu senja juga masih halogen. Dan berhubung udah hujan, sekarang kita lanjut ke dalam dulu reviewnya. Thank you banget, gimana menurut kalian eksteriornya? Lanjut interiornya. Oke, lanjut bahas soal interior dari Cherry Tigo 5X. Pertama-tama dari pintunya, berat khas dengan mobil China yang bajanya tebel-tebel gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak mencerminkan harganya yang di bawah 300 juta. Ini pintunya seberat mobil 400 atau bahkan 500 juta rupiah. Dan pas kita masuk, karena kita berada di tipe yang atas yang champion, kedap juga ya, tutup gitu langsung. Lumayan nih insulasi kabinnya. Nah, kayak gue bilang, tipe champion itu interiornya dia two tone. Jadi ada kombinasi hitam dengan aksen merah seperti ini. Tapi gimana soal build quality dan soal fitur di dalam sini? Namun sebelum itu, kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Rans Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_J untuk info dan topik yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa kita kenal dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya mirip seperti Tigo series Cherry yang lain. Dia cukup thin ya, cukup slim gitu. Jadi bagus, kotak, ada logo Cherry di bagian sini yang kehalangan, dan di baliknya ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Simple, tapi menurut gua cukup oke lah. Dan tentunya mobil ini udah push start top button. Di engine starter di bagian kiri driver sebelah sini. Siapa mesinnya? Foot on the brake. Yuk kita start up dulu.
Nah, Autojunkies, bicara soal berpacu mesin dari si Chery Tiggo 5X ini sebenarnya simple tapi efektif banget. 1500cc naturally aspirated Acteco 4 silinder. Tenaganya 113 horsepower dengan torsi 138 Nm yang dimate ke transmisi 8-speed CVT berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi 0-100 dan kehematan BBM-nya, kita belum uji karena kita belum pernah bawa jalan. Tapi nanti kalau ada unit tesnya, pasti kita akan tes dengan lebih lengkap lagi. Sejauh ini sangat promising banget. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Dari build quality, materials, ini udah cukup bikin kita shock gitu ya. Karena mostly mobil di bawah 300 juta itu dominan dengan material hard plastik atau plastik keras gitu ya. Tapi di Tiggo 5X ini justru dominan soft touch. Soft touch panel besar di bagian sini, kukulitan, two tone dengan aksen merah, yang merah juga jahitannya warna merah, nice detail. Bahkan sampai atas sini nih, atas spido dan atas door trim ini empuk semua, dan empuknya tuh bukan empuk yang kayak plastik keras dilapisin empuk gitu ya. Ini bener-bener empuk seperti rubber gitu. Jadi kesannya tuh nyoy-nyoy, enak dan premium banget. Termasuk dashboardnya juga dia serba horizontal yang bikin layout ala Eropa, ada aksen satin chrome juga, dan glove box sudah soft opening. Lagi-lagi kemewahan untuk mobil yang di bawah 300 juta. Ke bagian tengah kita disambut dengan sebuah head unit yang floating display, dan juga di sini fiturnya ya udah lumayan oke lah. Kita cek dulu. Head unit seperti ini. Untuk menu utamanya dia nge-display beberapa menu di widget di bagian sini, dan ada kayak contohnya media yang lagi playing di sini ya, radio gitu ya. Ada media, phone setting, vehicle setting, manual, upgrade, dan juga bahkan sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap menurut kita. Kalau ada drop down menu juga di bagian atas ini yang langsung akses ke menu per AC-an. Kayak contohnya di sini dia bahkan AC-nya masih ada heaternya ya, dan fan speed di bagian sebelah kanan, arah sembur udah lengkap ke kepala, ke kaki, front defogger penuh dada, dan juga di sini kalau kita klik ke vehicle setting, di sini bakal ada setting contohnya untuk courtesy light, intelligent key, ada untuk kayak cluster backlight gitu-gitu segala macam, lampunya bisa nyalamatin DRL, ada high beam assist karena mobil ini juga untuk tipe champion, dia udah ada ADAS-nya, menu AC, auxiliary drive, dan gini-gini semuanya udah lengkap nih. Kayak contohnya distance warning, auto emergency braking, rear cross warning, pre-collision system, lengkap. Jadi ya nice lah. Walaupun memang dia belum ada lane keeping assist ya, tapi ya oke banget untuk harganya, udah sangat oke. Dan ya udah, kembali ke menu utama seperti ini aja. Settingnya ada untuk Bluetooth sound. Nah, untuk tipe yang bawah, yang klasik, dia audionya 4 speaker. Untuk tipe yang champion kayak gini, dia udah 6 speaker. Simple, easy to use, dan secara display pun lumayan colorful dan lumayan tajam lah. Untuk lagi-lagi harganya yang di bawah 300 juta. Ke bawah sedikit, nah di bagian sini ada engine start button, tengahnya ada AC gitu ya. Dan di bawahnya lagi, ini ada beberapa physical buttons. Nah ini kita suka nih, dari bagian paling kiri ada untuk nyalamatin radio, ada untuk volume rocker, balik ke home, hazard, around view monitor. Nah ini juga kalau masuk mundur juga masuk around view monitornya. Di sini yang surprise juga, kamera quality-nya oke banget untuk harganya. Dan ini udah dynamic guidance line kalau kita puterin gitu ya. Ya walaupun gak yang paling smooth, tapi udah oke gitu. Termasuk dia pun ada 3D view yang kayak contohnya ini Alex pintunya nggak rapet, di sini pintunya beneran ngebuka. Kalau pintunya dirapetin, nah nutup. Jadi detail gitu model 3D-nya gitu ya. Walaupun ini model 3D-nya masih model yang 5X sih, tapi ya it's fine, udah bagus gitu, kualitasnya udah oke. Ada front wide view dan ada rear wide view juga, seperti itu. Nice ya. Nah balik lagi ke bawah, di sini ada tombol untuk Bluetooth teleponi dan untuk fast access ke car settingnya. Dan ke bawah lagi, di sini juga ada kayak semacam capacitive touch menu untuk AC-nya. Jadi kalau kalian pengen ngontrol AC sebenarnya nggak perlu ke head unit, karena di sini udah ada touch buttons-nya gitu ya. Dari atas ada untuk arah sembur, front defogger, ke kepala, ke kaki, air circulation, dan front dari defogger. Untuk AC bisa kalian slide di sini, jadi bisa di slide ke kanan ke kiri gitu ya. Termasuk di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk suhunya, dan ini bisa diakses oleh kanan dan kiri. Walaupun di sini memang
single zone ya, jadi nggak dual zone. Cuman ini bisa diakses oleh kanan dan kiri, jadi lucu. Dan dia model tengahnya itu agak semi high console gitu, jadi berasa kayak mobil Eropa. Di bagian kiri dia ada electric parking brake yang bikin beberapa LSUV malu, lengkap dengan auto hold. Di kanannya transmission, dia straight shifter otomatis kayak gini, dan kalian bisa geser ke kanan untuk manual shift mode kayak gini gitu ya. Cukup simple, walaupun dia nggak ada pedal shift, tapi masih bisa di sini. Dan di belakangnya lagi, ini ada open storage yang kayaknya pas buat naruh handphone gitu ya. Mungkin di tipe-tipe atas lagi, kalau di China ini udah ada wireless charger, tapi di sini sih belum. Jadi ya polos aja kayak gini. Nah, di belakangnya ada armrest yang stitchingnya 2 warna, dan ini armrestnya juga kalau kita taruh tangan, oke lah, dia empuk gitu ya, kukulitan. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan alias console box yang dalamnya cukup dalam dan cukup besar juga. Dan di dalam console box ini ada lubang untuk AC. Jadi kalau misalnya kalian buka, AC-nya bisa dilarin ke bawah sehingga minuman kalian masih bisa dingin. Oke banget. Joknya, dia kukulitan dari atas sampai bawah dengan stitching dan piping warna merah. Pengaturan joknya untuk tipe yang klasik dia masih manual, tapi untuk tipe yang champion dia sudah elektrik dan udah lengkap lah. Kalian pengen contohnya sliding gitu, kalian pengen reclining, udah bisa. Dan juga ada seat height adjuster juga, jadi udah oke. Nah, setirnya bisa diatur juga di bagian sini. Dia bisa tilt dan bisa teleskopik. Jarang lo mobil Cina yang bisa teleskopik, jadi ini udah nice banget. Setirnya flat bottom design, sudah dilapis kulit juga, ada logo Chery di tengah. Suara klaksonnya seperti ini udah cukup oke lah. Dan di bagian kanan ada tombol untuk audio steering switch dan Bluetooth teleponi. Di bagian kiri ada tombol untuk ADAS cruise control dan untuk mengatur speedometernya kayak gitu. Dan ini pun tentunya kalau kalian di sini udah bisa mengatur jaraknya, artinya cruise controlnya sudah adaptif. Bayangin di bawah 300 juta sudah adaptif cruise control. Nice banget kan? Nah, lanjut, lampu sudah auto, wiper belum tapi udah ada intermittennya. Dan ke bagian speedometernya dia pun sudah full layar di bagian tengahnya. Speedometer seperti ini, nah dia udah full TFT display di bagian tengahnya, walaupun untuk fuel gauge dan engine temperature dia masih balok-balok nyala kayak gini ya. Nah, di bagian tengah sini, speedometer di bagian tengah diapit kanan kirinya oleh rev counter. Jadi kalau kita gas kayak gitu, ini untuk rev, kiri untuk speed. Dan di bagian tengah sini ada gear indicator, ada eco display gitu-gitu ya. Termasuk kalau kalian pencet di bagian kiri steering wheel, ini bisa lihat banyak menu. Kayak contohnya untuk ngedisplay DTE, average fuel consumption, live fuel consumption, dan trip meter. Ada untuk media yang lagi ngeplay, ada untuk tire pressure monitoring system lengkap dengan masing-masing tekanan dan masing-masing suhunya. Dan ini display untuk ADAS pas kalian lagi nyalain adaptive cruise-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik tengahnya, ini kita bisa menunya untuk time, fault, alarm, fatigue, driving, dan driving sini kita bisa lihat kayak maintenance mileage-nya, trip-nya, fuel consumption, dan lain-lain. Jadi ya oke lah, walaupun gak ada gimmick yang terlalu gimana-gimana, tapi displaynya cukup jelas, lengkap, dan cukup high-tech kesannya gitu ya. Lanjut ke bagian kanan driver, di sini ada untuk matiin vehicle stability control, ada hill descent control. Ya, mobil kayak gini dikasih hill descent control, cocok buat di daerah. Dan ada headlamp leveling juga di bagian sininya. Nah, ke bagian door trimnya juga dari atas ke bawah dia memang full black, tapi untuk tipe champion di bagian armrestnya itu udah full kukulitan empuk dan ada aksen merah di bagian tepian bawahnya, itu pun juga kukulitan. Termasuk ada ambient light loh, itu kalian lihat di bagian yang tepian atas di bawah pegangan pintu. Nah, itu ambient light tuh. Itu pun ambient lightnya untuk yang tipe champion, kalian bisa atur warnanya kalian pengen seperti apa, dan dia berlanjut sampai ke bagian dashboard sebelah sininya. Jadi oke lah, cukup oke. Ke atas kaca tengah, day night view masih manual seperti biasa. Dan di bagian atas ini overhead console udah ada tempat buat naruh kacamata. Plus untuk lelampuan, lampu interiornya sudah LED model diamond kayak gini, udah kayak Mercedes-Benz gitu ya. Termasuk salah satu daya jualnya juga, di bawah 300 juta udah dapat sunroof nih. Jarang kan, ini pun bisa dibuka. Walaupun ini lebih ke arah moonroof ya, karena dia bukanya ke dalam, tapi at least menambah airiness di bagian interiornya. Lagi. Dan juga udah dapat 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada vanity mirrornya, walaupun nggak ada lampunya ya, dan udah ada card holdernya. Sudah lengkap. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Chery Tiggo 5X. Dari pintunya, dia tetap sangat berat walaupun tidak seberat yang depan gitu ya. Tapi ya masih oke lah. Masih sangat-sangat acceptable untuk mobil yang di bawah 300 juta. Nutupnya pun masih sangat solid banget kalau kita denger nih. Tuh ya,
Jadi terasa padat gitu. Oke, so gitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Cherry Tiggo 5X. Ini joknya udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kurang lebih 7 jari, iya. Yang artinya untuk sebuah compact crossover ini tergolong ya cukup lega lah, nggak ada masalah sama sekali. Kaki pun masih bisa dikit-dikit dimolosin ke kolong jok depan, jadi duduknya bisa agak selonjoran. Dan untuk headroom, walaupun dia ada sunroof ya di bagian sininya, moonroof yang masuk ke dalam, tapi di bagian belakang sini dia nyangkut kembali ke atas gitu ya. Jadi ada headroom yang lebih. Di sini masih ada 6 jari, jadi masih oke lah. Jok belakangnya sama kayak depan, kukulitan dengan stitching warna merah dan piping merah juga. Dan di belakang sini kalian dapat ISOFIX tethering point untuk taruh child seat dengan cukup mudah. Di belakang headrest ada 2 adjustable, jadi ini pun udah oke ya. Dan posisi duduknya juga gue cukup suka nih. Kenapa? Karena biasa kan compact crossover kayak gini tegak-tegak semua gitu kan. Ini ya masih oke gitu. Maksudnya masih angle-nya tuh, recline-nya tuh masih cukup nyaman untuk kalian pakai contohnya keluar kota gitu ya, nggak ada masalah. Termasuk di bagian belakang sini, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang di sini nggak ada headrest untuk bagian tengahnya. Dan hump di tengah sini, walaupun dia ada, tapi dia cukup minim ya. Kalian masih bisa naruh kaki di tengah sini tanpa masalah gitu, masih cukup, jadi nggak masalah. Kemudian bicara soal fitur, di belakang sini juga kalian dapat lubang AC yang memang secara temperatur ngikut yang depan gitu ya, tapi kalian dapat 2, jadi nggak perlu rebutan. Kanan kiri dapat 1 ventilasi dengan logo Tiggo di bagian tengah sininya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan handphone di sini, dan yang gua suspek adalah ini harusnya ada charging port ya, cuman ini lagi ditutup, jadi polos di bagian sini, harusnya ada nih. Penyimpanan 2 buah seat back pocket di masing-masing jok belakangnya. Kemudian ke bagian door trim, dia sama kayak di depan, jadi dia full black dari atas sampai bawah. Dan karena ini speknya masih agak gado-gado, kalau ini tipe champion harusnya sampai ke baris kedua di door trimnya tetap dapat ambient light dan dapat soft touch di bagian atasnya gitu ya. Tapi karena ini masih pre-production, maka ini pintu belakangnya mirip kayak yang tipe bawahnya yang klasik. Tetap ada wood panel dan juga ada soft pad material di tempat kalian taruh tangan armrestnya yang sudah dual tone dengan warna merah di bagian bawahnya juga. Dan ada door pocket juga di bagian bawahnya yang bisa taruh botol juga. Dan kalau kalian lihat, dia power window-nya semuanya tuh sudah all auto sampai ke baris kedua ya. Jadi udah oke banget gitu ya. Dan kalian pun bisa buka tutup jendela, sunroof, segala macam dengan menggunakan voice command juga. Jadi udah lengkap. Bahkan voice command-nya kayak Tiggo 8 yang waktu itu pernah kita coba, kalian bisa atur sandinya apa untuk kalian activate voice command-nya. Jadi cukup lucu. Nah, ke atas ada grab handle di sini, dan juga di bagian tengah udah ada lampu LED yang modelnya diamond kayak di depan. Jadi udah kristal LED putih gitu ya. Dan di bagian tengah, kalau kalian hanya berdua, bisa turunin armrest yang tidak ngeplay, jadi bagus dengan 2 buah cup holder di bagian tengahnya. Oke lah. Tapi segede apa bagian bagasi belakangnya? Yuk kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Tiggo 5X. Nah, untuk bukanya dia udah ada electric popper di bagian sininya. Dan bagasinya surprisingly untuk sebuah compact crossover gitu ya, ini masih tergolong lumayan loh. Iya, ukuran bodinya yang sedikit lebih lega. Sebenarnya kan ini kan secara harga dia head to headnya tuh sama LCGC gitu ya, sama Agya, atau bahkan kalau mau kelasnya bisa dibilang Race atau WRV atau Sonet gitu ya. Tapi karena bodi ukurannya ini lebih mendekati ke kereta dibanding ke Sonet, ini pun jadi gede banget. Kalian bisa taruh 2 koper large di sini berdiri nggak ada masalah, atau 3 koper cabin pun masih masuk tanpa masalah. Termasuk di sini juga ada lampu yang menerangi kalian pas malam, ada hook juga di bagian kanan kirinya buat kalian nyimpen barang, dan juga ada false floor yang bisa kalian naikin. Yang di bagian bawahnya ada spare tire atau ban serep lengkap dengan toolkit tersimpan rapi di bagian tengahnya. Dan tentunya ini kalau kalian pengen ruangan lebih, jok baris kedua masih bisa direbahkan ke bagian depannya. Namun memang rebahnya itu bisa dari sini, cuman dia agak susah dijangkau gitu ya. Lebih gampang kalau dari bagian dalam sini. Nah, kita turunin dulu headrestnya, terus kita rebahin. Nah, begini contohnya ya. Nah, kalau sudah direbahin ke depan, memang dia nggak completely flat, jadi masih ada sedikit kayak tanggul, kayak candi gitu di bagian tengah. Tapi at least memberikan ruangan lebih
untuk kalian taruh item di bagian atas jok baris keduanya. Ini pun splitnya 60-40, jadi kalian masih bisa bawa orang juga di bagian sebelah sininya. Dan yang kita suka, dia load liftnya tuh nggak terlalu dalam. Jadi kalau kalian pengen ngangkat barang, nggak perlu yang terlalu diangkat tinggi-tinggi banget gitu. Termasuk suara nutup dari bagasinya tidak terasa seperti mobil di bawah 300 juta. Very nice. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impress kita ngasih Chery Tiggo 5X tahun 2024. Lagi-lagi China melakukan gebrakan yang luar biasa di Indonesia dengan meluncurkan mobil yang secara value for money itu di luar nalar gitu ya. Ini membuat kita berpikir apakah mobil Jepang itu kemahalan atau untungnya kegedean. Karena mobil ini itu di Indonesia ditawarkan dengan dua tipe. Ada yang klasik dan ada yang champion. Harga dari masing-masingnya. Untuk klasik itu on the roadnya kalau harga normalnya itu di 269 juta. Untuk tipe yang champion yang atas itu di 299 juta. Tapi selama periode perkenalan di IMS 2024, mereka mengadakan cashback 20 juta rupiah. Yang artinya untuk tipe klasik itu harganya 249 juta. Dan untuk tipe yang champion di 279 juta on the road Jakarta. Iya, ini harga entry-nya di bawah 250 juta. Dengan kekedapan kabin yang sangat baik, rasa naik yang sudah sangat Eropa, dan fitur yang sebenarnya bisa bikin city car malu. Iya, ini harganya tuh setara city car, bahkan lebih murah. Lebih murah dari Agya GR Sport. Sama Brio, beda tipis banget gitu ya. Tapi value yang ditawarkan itu cukup luar biasa. Dan kualitasnya juga sangat-sangat mendukung. Gak yang murah tapi kerasa cheap. Dia murah tapi feels premium enough gitu ya untuk harganya. Jadi gimana menurut kalian mengasih Chery Tiggo 5X ini? Silahkan kalian sampaikan di comment section bawah. Karena menurut kita ini value-nya cukup luar biasa. Dan secara engine dan lain-lain pun dia dibikin simple sengaja gitu ya. Karena mereka kalau emang pengen yang high tech, pengen yang turbo, pengen yang aneh-aneh, yang futuristic advance, kan udah ada Omoda. Jadi ini memang ditujukan untuk market-market luar kota yang pengen mesin yang 1500 NA yang sederhana, irit, nah nggak pakai turbo-turboan, bisa minum bensin yang oktannya 90 gitu ya. Bener-bener simple but something banget. Seperti itu. So thank you banget kepada Chery Motor Indonesia yang udah izin kita untuk ngulasi Tiggo 5X ini di luar di area test drive ya. Karena ini jauh lebih enak dibandingkan di dalam yang lagi rame dan berisik dan lightingnya agak dangdut. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka kepada subscribe ke YouTube channel kami, Langsung Junkie. Ya pun juga sosial media kami untuk Instagram kami, silahkan tulis sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi terbaru mengenai mobil-mobil menarik seperti Chery Tiggo 5X ini. Oke, thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.